Arkadaşlar, ketemu kembali dengan Teteh Sari Turki di sini. Kebetulan pada hari ini saya ditemani oleh seseorang yang sudah sangat tidak asing. Beliau sangat populer, banyak membantu sebagai tenaga kerja Indonesia yang berada di Turki, terutama banyak sekali kiprahnya yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Beliau adalah Halo. Beliau adalah Mbak Paryani. Di antara kita sebagai tenaga kerja Indonesia, beliau kita sering panggil dengan Mbak Paryani atau sering terkenal dengan Komandan. Dan banyak sekali sebutan untuk beliau karena beliau kiprahnya sangat luar biasa untuk kami sebagai tenaga kerja Indonesia. Sebagai singkatnya, mari kita memperkenalkan diri beliau, oke? Halo teman-teman, Arkadaşlar, saya Paryani, saya asal Bali. Nama lengkap saya Nigusi Nyoman Paryani Windana. Tapi saya married di sini, terus nama saya jadi ditambah nama belakang Gusi Paryani Windana Tasan. Lebih dikenal sama teman-teman Turki di Turki. Jadi saya di sini udah 13 tahun dari 2007. Saya bekerja di agensi, salah satu legal agency di Turki, yaitu Marsduk. Saya lebih dikenal oleh teman-teman sebagai komandan karena di sini saya membangun bersama teman-teman rekan terapis lainnya. Ada Pak Puspa, Trisna Eje, sama Asti Yohana. Kita membangun atas nama JGEG Bali karena saya sebagai ketua. Dari situlah saya dipanggil komandan. Ya, betul. Sangat populer loh, Mbak. Jadi teman-teman mungkin lebih mengenal saya dengan sebutan komandan. Ya, betul, termasuk saya sendiri. Makasih banyak loh, kita udah menyempatkan waktunya, udah mengganggu aktivitasnya hari ini. Saya mau ucapkan banyak terima kasih. Di kesempatan pada hari ini, saya ingin memberikan sedikit informasi tentang bagaimana tata cara tenaga kerja Indonesia yang ingin datang ke Turki. Jadi sebaiknya harus datang secara legal. Bagaimana prosedurnya untuk datang legal ke Turki ini memang membutuhkan proses. Tetapi di dalam proses itu banyak tahapan-tahapan yang harus kita ikuti sesuai aturan. Untuk jelasnya kita akan bertanya langsung kepada beliau yang memang pakarnya dalam bidang ini. Jadi kita akan mengetahui seperti apa susunan prosedur yang harus kita lalui agar dapat bekerja dengan aman dan selamat sampai ke Turki. Betul ya Mbak ya? Mangga Mbak, silakan diterangkan harus step by stepnya. Oke, saya akan menjelaskan di sini. Pertama, prosedur yang banyak ditempuh oleh anak-anak itu secara ilegal. Iya, betul. Oke, kalaupun kalian di sini punya ikamet itu legal, tapi ikamet itu adalah cuma izin tinggal. Itu pink warnanya. Kalau cuma dari pink ikamet itu kita tidak bisa pakai kerja, itu cuma izin tinggal. Kalaupun ada polisi yang tahu itu juga bermasalah. Tapi kebanyakan anak-anak pingin instan datang ke Turki, jadi mereka menempuh dengan cara holiday. Tapi itu salah juga. Dengan mereka holiday, oke, mereka bisa instan datang ke Turki, tapi setelah di Turki pun mereka harus melakukan beberapa step. Dari buat izin tinggal dulu, izin tinggal itu bisa mencapai 3 bulan. 3 bulan itu kita harus mencari di mana biaya hidup, di mana kita tinggal. Iya, betul. Jadi dari situ, dari izin tinggal itu baru kita bisa membuatkan visa kerja. Betul. Kadang dari proses visa kerja itu kita langsung bisa kerja. Kadang hotel pun nggak mau menerima. Seperti 5-star hotel, mereka tidak akan menerima. Karena mereka akan kena denda banyak saat government mereka tahu. Berarti untuk Arkadaşlar, terutama untuk warga negara Indonesia yang masih berada di Indonesia dan berminat untuk datang ke Turki, ada prosedur yang memang harus dilalui. Seandainya begini Mbak, seandainya teman-teman yang di Indonesia mau datang ke Turki, sebaiknya apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu jika kondisi masih di Indonesia? Untuk saat pandemik atau sebelum? Sebelum. Jadi sebelum kesini prepare-nya apa dulu? Kita bicara dulu sebelum pandemik. Iya, betul. Jangan dulu kalau pandemik lain masalah. Iya, betul. Sebelum pandemik mereka harus siapkan skill mereka. Iya. Mentality mereka. Betul. Karena kita akan berada di dunia luar itu beda dengan di negara kita. Iya. Kemandirian. Oke, kesehatan tentu jasmani dan rohani, fisik.
Dan pertama mereka harus melakukan, mereka kalau mereka pun tidak punya skill di terapis, mereka harus sekolah maksimum 6 bulan. Minimum 6 bulan, sorry. Habis itu mereka harus punya pengalaman kerja minimum 1 tahun. Setelah itu baru kita bisa transfer ke Turki. Jadi, dan mereka juga harus mempersiapkan mental mereka. Proses yang dijalani dari Indonesia itu tidak gampang. Itu ada dari proses, kita ada interview, kadang by video call, kadang user datang ke Indonesia face to face, bahasa Inggris, kedua skill, experience. Jadi nanti dari proses visa kerja di Indonesia itu sama dengan proses kalian kesini pakai visa holiday. Perbedaannya nggak nih? Kalian bisa kerja merasa lama menunggu di Indonesia, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Sedang kalian kesini instan pakai visa holiday, tapi di sini pun kalian belum tentu dapat kerja. Kalian mesti menunggu. Dan uang makan, dari mana uang makan? Benar tidak? Iya, betul. Jadi lebih baik kalian menunggu di Indonesia, kalian bisa bekerja freelance di Indonesia, aman, sedikit tidak punya makan, masih ada orang tua, masih ada keluarga. Di sini siapa kita cari? Iya. Betul. Habis itu tes medical check up, habis itu dokumen harus sepenuhnya utuh, kita kirim ke Jakarta, itu pengeluaran reference number itu dikirim ke Ankara. Dari Ankara keluar visa kerja, dikirim lagi ke Jakarta, di stamp di Jakarta, dikirim ke ke Bali ataupun ke wilayah dari mana. Tentunya mereka harus cari agensi yang legal di Indonesia yang ada PT, dan PT-nya itu bukan sembarang PT, harus ada izin TKI dan demand letter dengan salah satu agensi Turki. Berarti prosesnya itu memang betul tidak instan, memerlukan waktu, tetapi kita mempunyai jaminan atau garansi bahwa kita akan aman di negara orang, karena tujuan kita semuanya ingin merubah nasib yang lebih baik di negara orang. Jadi bukan berarti kita asal datang dengan apa adanya, yang penting asal berangkat saja, tidak seperti itu. Karena di negara orang sangat beda dengan negara sendiri, memerlukan tenaga, memerlukan ekstra perhatian, juga tenaga, pemikiran yang sangat tidak mudah. Jadi sekarang sebaiknya untuk teman-teman yang masih di Indonesia, yang masih berminat untuk datang ke Turki, berpikir untuk 2 kali bila datang hanya dengan secara visa holiday, harus dengan legal datang ke Turki. Nah sekarang mungkin ada saran untuk teman-teman kita di Indonesia, mungkin ada agensi atau harus pihak mana yang harus kita hubungi biar kita sampai ke Turki pun dengan selamat, Mbak. Sekarang teman-teman juga saya berharap hati-hati. Sekarang banyak agensi juga banyak yang ilegal. Kadang mereka dari teman ke teman. Kalian harus bisa memilih mana agensi legal. Ada beberapa agensi legal yang saya tahu yang punya izin TKIS dan punya demand letter. Nanti akan saya kasih ke Teh Lilis infonya, datanya agensi yang mana yang bisa dihubungin. Saya salah satu agensi, tapi saya tidak mau mempromosikan agensi saya. Karena di sini saya juga banyak ada teman agensi, kita berbagi rezeki, kita berbagi, karena sesuatu bisnis itu kita tidak bisa akan menjalankan dengan seorang diri. Ya, betul. Kita harus bekerja. Kita cuma harus di sini teliti mana agensi legal. Itu. Nanti link agensi yang bisa dihubungi akan saya kasih Mbak Sari Sara. Nanti yang pingin kerja ke luar negeri bisa kontak Mbak Sari Sara untuk salah satu agensi yang legal yang punya izin PT TKIS dan demand letter dengan agensi Turki. Boleh. Nanti untuk teman-teman yang lain yang memang membutuhkan bisa dilihat di description saya, tolong dilihat ya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, Mbak. Karena memang sangat sulit, yang saya tahu bahwa Mbak itu aktif sekali dalam kegiatan ini. Bagaimana tanggapan dari keluarga, terutama suami dan anak? Saya jujur dari suami sebenarnya sedikit komplain. Tapi pertama saya terjun 5 tahun yang lalu dengan terutama tentang agensi atau kerja pun dia sudah bisa menerima. Tapi tentang kegiatan lain, saya di sini juga ada organisasi seperti Mbak Teh Sari juga tahu, Mbak Teh Sari juga ikut join di dalam itu Jegek Bali. Jegek Bali ini tadinya kita bangun untuk mempromosikan budaya Indonesia di luar negeri. Tapi
Setelah berjalan dengan kurun waktu, Jegek Bali jadi perkumpulan terapis di Turki. Tadinya itu kami buat bangun untuk di Istanbul saja, tapi ternyata banyak orang luar yang dari Antalya, Bodrum, dan lain. Itu sekarang kami luas menjadi organisasi suka dan duka. Nah, bagus. Nah, ini salah satu informasi juga, ternyata Mbak Paryani itu hanya aktif, tidak dalam aktif agensi saja, tapi ada kegiatan lain yang akan kita bahas pada konten berikutnya. Jadi jangan lupa tolong subscribe, like, share, dan komen channel Teteh Sari Turki. Terima kasih. Makasih loh Mbak. Makasih banyak.